Itu. Oke, saya ke Bang Viva Yoga deh. Bang Viva, partai Anda tersandra, termasuk yang berasa nggak kalau tersandra begitu, Bang Viva? Tidak ada partai politik yang tersandra kepada kekuasaan. Partai politik itu memiliki ideologi, memiliki visi, platform yang masing-masing berbeda antara partai politik satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian dikatakan bahwa partai politik tersandra kekuasaan, memang suatu pilgub yang dulu dan pilpres yang dulu tidak tersandra. Kan begitu. Artinya kekuasaan menjadi jahat dong menyandra partai politik. Dan partai politik menjadi tidak independen karena disandra. Jadi logika seperti itu menurut saya kurang tepat. Menurut saya ada logika yang berbeda antara pilpres dengan pilkada. Kalau pilpres ada faktor utama dari partai politik yaitu mempertimbangkan kutil efek calon. Tetapi kalau pilkada yang serentak di 545 sifatnya lokal. Jadi tidak ada lagi persoalan kutil efek, karena ini murni adalah kebijakan dari internal partai politik yang mengukur tentang popularitas, elektabilitas masing-masing partai politik. Dan jangan kemudian dikatakan bahwa kalau ada partai politik tidak mengusung seseorang, dikatakan bahwa partai politik itu tersandra. Karena kecenderungan sekarang itu, partai politik akan lebih memprioritaskan kader-kader terbaiknya untuk maju di pilkada. Di seluruh belahan Indonesia, seluruh partai politik melakukan kerjasama dan berkoalisi, dan di dalam koalisi itu kita semuanya ini berjuang bersama-sama agar pasangan calon itu adalah kader kita. Dalam rangka apa? Untuk bisa mengembangkan platform dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ada persoalan karena tidak bisa mencalonkan, ya itu ya menurut saya kurang tepat. Dan satu lagi, kalau menurut saya ini pertimbangan-pertimbangan rasional di dalam ukuran-ukuran pemilihan elektoral itu kan berdasarkan kepada hasil survei. Dan hasil survei itu kan sangat dinamis, tidak statis. Dinamika masyarakat itu akan berubah seiring dengan perubahan dari popularitas dan elektabilitas partai politik. Dulu Pak Prabowo dulu surveinya beberapa bulan sebelum Pilpres kan masih kalah dibanding dengan pasangan yang lain. Tapi kemudian kita melakukan strategi kampanye yang efektif untuk mendekati masyarakat, akhirnya bisa menang. Artinya apa? Proses ukuran-ukuran rasional dari hasil survei itu bersifat dinamis gitu loh. Jadi kalau kemudian itu dijadikan ukuran, ya menjadi tidak tepat. Makanya sekarang partai-partai politik ini lebih cenderung sekali lagi untuk memprioritaskan kader-kader terbaiknya maju di pilkada di seluruh Indonesia. Ya, artinya statement Anies Baswedan kurang tepat begitu ya. Ini Bang Aziz harus menanggapi. Tapi nanti ya Bang, usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami. Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Usama, Mas Aziz, Anda paling tidak harus menjawab dua hal ini. Anies dianggap kurang tepat menyampaikan pernyataan tersebut, dianggap tidak memiliki seni politik. Dan juga yang kedua, kalau kemudian Anies meyakini bahwa tidak ada partai politik yang tersandera oleh kekuasaan, mengapa kemudian dirinya sangat dalam video tersebut ya, kalau kita bisa membaca, sangat ambisius gitu untuk kemudian akan mendirikan partai politik. Jaminannya nggak akan tersandera juga. Betul. Justru rencana untuk membuat partai politik itu tujuannya untuk supaya tidak tersandra, Pak. Karena pernyataannya kan lengkap kalau bisa didengar. Kalau dia tidak mendukung kalau misalnya kita bikin dengan partai politik yang ada beberapa yang ada itu berisiko tersandra oleh kekuasaan. Gimana mau dicalonkan, partai politiknya pun beberapa tersandra. Nah akhirnya ada usulan untuk ke sana untuk membuat partai politik. Dan tadi juga soal yang kemarin sudah didukung dan sekarang tidak, artinya memang kondisinya berbeda. Pada saat itu kita dipertontonkan juga beberapa partai politik yang mendukung Mas Anies di Pilpres diberikan semacam punishment. Dan ini yang akhirnya membuat yang lainnya juga harus berpikir. Dan itu nyata adanya. Dan tadi juga oleh Mas Pangi dibilang, ya kenapa nggak dari awal
ya tadi dijelaskan tadi Mas, mungkin kalau didengarkan bahwa memang kita menghargai karena sudah 3 partai politik yang mendukung dan sudah baiknya sudah siap berlayar, tapi ternyata kan memang ada perubahan di akhir sehingga akhirnya tidak berlayar. Tapi semua itu kami sangat menghargai karena kita tahu kondisi setiap partai politik yang mendukung Mas Anies itu penuh dengan resiko bila mendukung Mas Anies. Jadi kami sangat menghargai dan menghormati segala keputusan partai karena kami mengerti dan memahami kondisinya. Seperti itu. Baik. Oke, Grace, mungkin kesempatan Anda, Grace. Ya, terima kasih. Saya ingin merespon yang tadi karena terpotong, mohon izin. Jadi konteks saya di sini diundangkan untuk meresponi karena ada tudingan bahwa dari pernyataan Pak Anies bahwa ini ada tersandera kekuasaan. Konteksnya di situ ya. Jadi saya tadi tanya kan sama Mas Aziz, apa buktinya begitu sehingga keluar pernyataan sekeras itu. Ternyata yang disampaikan oleh Mas Aziz adalah lihat ke media, pemberitaan di media. Saya menghargai media, saya ini juga media, mantan media. Dan justru karena saya mantan media, saya jadi tahu bahwa media itu tidak punya keterbatasan, dalam artian keterbatasan waktu, karena ada deadline. Kalau TV, media online apalagi itu deadline-nya per menit, begitu. Kalau media cetak bisa harian, bisa mingguan, ada deadline intinya. Sementara sumber informasi untuk mengetahui semua peristiwa secara utuh itu ada banyak. Jadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan narasumber. Oleh karenanya kalau dijadikan rujukan kebenaran mutlak, kurang tepat karena ada keterbatasan seperti ini. Nah, yang saya ingin tanya, ini kan karena Mas Anies, Pak Anies dalam hal ini adalah pelaku politik. Kok hanya menjadikan rujukan media, lalu kemudian bisa membuat kesimpulan, bahkan tuduhan serius ya, bahwa ada dihambat oleh kekuasaan. Beliau ini kan pelaku. Jadi yang tadi saya tanya, apakah ada peristiwa yang dialami sendiri, sehingga kemudian bisa mengeluarkan tesis dihambat oleh kekuasaan. Kalau hanya baca dari media, sayang. Itu publik. Kalau publik kan tidak punya akses ke peristiwa-peristiwa politik secara langsung. Bolehlah rujukannya media. Tapi harus diingat publik juga, media itu punya keterbatasan waktu dan narasumber. Nah, kalau sebagai pelaku politik membuat kesimpulan yang begitu serius, tuduhan yang begitu serius hanya dari baca-baca media, saya sangat menyayangkan. Di situ konteksnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada berbagai pernyataan Pak Anies juga yang conflicting nih. Ini eksplisit ya, Pak Anies mengatakan bahwa dia nggak mau gabung partai karena partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan, kurang lebih seperti itu. Tetapi di wawancara dengan Mbak Najwa, secara eksplisit beliau mengatakan bahwa beliau itu menawarkan diri untuk masuk ke partai, tapi partainya yang menolak. Saya nggak jelas nih alasannya apa, karena di situ alasannya nggak apa-apa biar Pak Anies dimiliki bersama-sama. Menurut saya agak janggal alasannya karena partai itu sangat senang kalau ada kader yang bagus, jadi kader internal, begitu ya. Kok ini katanya Pak Anies menawarkan diri tapi malah ditolak oleh partai. Jadi conflicting nih. Di satu sisi bilang nggak mau gabung tapi ternyata menawarkan diri. Nah kemudian mungkin waktu kita singkat, kalau Pak Anies ke depan jadi pelajaran adalah harus selalu memang buat backup plan. Jangan hanya bergantung pada tiket partai. Nah kalau mau bikin partai silakan dan boleh. Tapi sebagai catatan, bikin partai di Indonesia menurut Perludem, saya kutip pernyataan Mbak Titi, adalah yang tersulit di dunia syarat administrasinya. Jadi siap-siap dari sekarang, jangan nanti kalau ternyata buat partai, nggak lolos verifikasi, kemudian bilang lagi nunjuk, ini kekuasaan menghalangi Pak Anies. Karena dari jauh-jauh hari harus diketahui bahwa membuat partai di Indonesia syarat administratifnya yang tersulit di dunia. Silakan ditanggapi Mas. Jadi jangan lempar kesalahan, tapi semoga bisa belajar dari peristiwa hari ini supaya lebih prepare. Dan lebih cerdik ya atau cermat melihat dinamika partai politik, karena di partai politik di mana-mana pasang spanduk di baliho, di mana-mana ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Sudah pakai baju putih nggak jadi dilantik, itu juga peristiwa nyata yang terjadi.